Jadi di antara makam umum ini memang ada makam Prabu Erlangga dan seorang raja ya? Iya, raja itu dari Bali itu ya. Raja dari Bali yang makamnya di dalam sini. Iya. Tapi belum ada pengakuan. Belum ada pengakuan. Nanti masyarakat kan belum tahu gitu ya. Masyarakat belum tahu. Belum tahu. Mbah Tunggul Wulung, coba kalau bisa disampaikan lagi, beliau itu siapa sebenarnya? Ya, Mbah Tunggul Wulung itu kan beliau dari Mataram, seorang penasehat itu yang Bapak Dusun Beting. Penasihat raja Ya, penasehat raja. Dan juga masih saudara Mbah Erlangga. Prabu Erlangga. Erlangga kan dari Bali ya. Orang-orang yang datang ke sini, Cak Nur, iya ya, pasti punya berbagai macam tujuan. Ada nggak orang yang ke sini misalnya ingin kaya, mencari pesugihan gitu di tempat ini? Iya ada. Orang yang mencari pesugihan itu banyak itu ya. Ada yang orang sukses, pekerjaannya lancar. Kadang orang itu sakit, kadang minta petunjuk. Bisa ngoten. Karena ini yang penting kan siji yakin nang Gusti Allah. Sanjangi Mbah Wulung kan ngoten. Iya. Untuk mengaku nang Gusti Allah. Aku ditungakno nang alim kubur kabeh wis seneng ngoten. Sanjangi Mbah kan ngoten ya. Jadi banyak orang yang ketika usaha atau dalam kehidupannya itu terhimpit, terpepet suatu problem atau masalah ekonomi, datang ke sini, ritual di sini minta sukses, minta lancar usahanya. Banyak kan? Ya alhamdulillah banyak yang sukses itu. Banyak sukses? Iya. Itu dengan syarat apa, Cak Nur, kira-kira? Dengan syarat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jadi di kesempatan hari ini saya berada di sebuah lokasi di lereng Gunung Penanggungan yang ketika kita ke atas sana itu merupakan sebuah petirtaan yang dikenal dengan nama Petirtaan Jolotundo. Sebelum kita masuki lokasi Petirtaan Jolotundo, di sebelah kiri ini ada sebuah makam yang makam umum, Pak. Makam umum, okay. Dan di dalam makam umum ini terdapat dua makam yang memiliki sejarah peradaban. Dan saat ini saya ditemani Cak Nur. Cak Nur. Cak Nur ini selaku sebagai juru rawat atau juru kunci makam Tunggul Wulung. Mbah Tunggul Wulung. Ini alamatnya ikut desanya desa apa? Desa Beting Seloliman. Kecamatannya ikut Seloliman. Kecamatan Trawas. Oh, Kecamatan Trawas. Jadi Dusun Beting, Desa Seloliman, Kecamatan Trawas. Kabupaten Mojokerto. Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Nah, ini ada sesuatu yang sangat unik. Ternyata selain juru kunci atau kuncen sebuah makam, Cak Nur ini memiliki kelebihan yang beliau ini bisa meraga sukma dan memasuki alam gaib. Namun kita angkat dulu sebuah sejarah yang ada di tengah makam ini. Ada makam yang katanya Cak Nur tadi tidak diakui, atau belum diakui? Belum diakui. Itu makamnya siapa, Cak Nur? Makamnya Mbah Erlangga. Prabu Erlangga. Prabu Erlangga kali Sri Samarawijaya dari Kediri itu. Oh, di sana ya. Monggo, Cak Nur, kita menuju ke lokasi makamnya yang kita sampaikan tadi. Jadi di antara makam umum ini memang ada makam Prabu Erlangga dan seorang raja ya? Iya, raja itu dari Bali itu ya. Raja dari Bali yang makamnya di dalam sini. Iya. Tapi belum ada pengakuan. Belum ada pengakuan. Nanti masyarakat kan belum tahu gitu ya. Masyarakat belum tahu. Belum tahu. Pihak-pihak terkait juga belum mengakuinya. Belum mengetahui, tapi yang orang Jaro yang tahu ya langsung masuk ke sini ya. Bahkan yang bisa menyimpulkan bahwa makam ini adalah makam Raja Bali atau Prabu Erlangga itu orang-orang yang ziarah gitu. Enggak ya, saya sendiri, tapi kan petunjuk Mbak Erlangga ngeten. Iki cara banjur saya ngeten aja. Iki aku jenengku ya iki, nah nek ngomong cara gak anu ya gak masalah cara anu ngoten ya. Sebentar. Ini ya, Cak Nur ya. Nggih, percaya atau gak percaya iku. Nggih niki. Coba saya dekatkan kamera. Di sini batu nisannya terbuat dari batu kuno, batu kuno ya, Cak Nur. Nggih, batu kuno. Seperti arca. Dan ini sudah ada sejak kuno juga, sudah lama. Kuno ya. Orang Beting kan tidak mengetahui gitu. Saya kan dapat petunjuk itu dari awal ya. Nah, itu. Jadi Cak Nur ini menyampaikan, beliau ini mendapat petunjuk lewat apa itu, mimpi kah atau enggak mimpi, lewat bersih-bersih makam. Cak Nur situ aja nggak apa-apa. Ya, lewat bersih-bersih makam gitu ya, dapat petunjuk. Lah, Mbah Erlangga itu kan salam. Assalamualaikum, waalaikumsalam ngaten. Jenengan sinten yut kan jawaban saya gitu ya. Lah, yo iki aku Erlangga nak sing duwe Jolotundo pemandian. Lah, Mbah Tunggul Wulung iku sik pernah kakak ngono ndeling ya. Tapi yang datang pertama kan Mbah Tunggul Wulung ya. Yang datang ke kawasan Jawa, tanah Jawa. Erlangga.
ke sini lagi. Waktu itu kan Hindu, Beter Langgang ya. Iya. Itu masuk ke sini langsung Islam. Itu makanya ada makamnya lah ngono ya. Iya, diislamkan oleh Nah, Mbah Tunggul Wulung Wulung. itu saya kerabat ya. Jadi Mbah Tunggul Wulung itu kakak dari Prabu Airlangga. Iya, kakak itu. Kan itu dari Mataram ya, kan dari Bali gitu. Cuma saudara ya. Itu. Jadi benar-benar jenengan mendapat petunjuk bahwa ya, petunjuk ya. Ada bisikan yang menyampaikan bahwa ya, makam ini adalah makam Prabu Airlangga. Iya, lah ini makamku nah. Atau orang tidak percaya ya gak apa-apa. Wis cuma yang penting kan dirimu kan tahu ini karena kalau kepiring bersih-bersih niki kalau nggih ya Bu. Kalau kayak nami niku Ical namine niki. Namanya pernah jenengan kasih nama tapi hilang. Druwang gitu. Niku kula patosing ya. Jadi setelah sebentar Pak Canur. Iya ya. Setelah jenengan mendapat petunjuk itu, jenengan sampaikan petunjuk itu ke siapa? Iya, ke Pak Lurah. Waktu kan Pak Lurah kan sudah meninggal ini ya. Nggak ada dukungan cara nung ya. Ya mudah-mudahan anu ya. Pak Lurah jenengan ceritakan. Ya ceritani ya napa Pak niki dianu oh nggih mboten napa Cak Nur. Mari ngoten akhire Pak Lurah meninggal niki mboten enten. Dukungan cara masyarakat kene mboten mau ngoten-ngoten mau tahu model ngoten ya. Ya, padahal cara sagete cara anu nggih bagian apa nih sinten? Sing ketua Jalatundo kula nggih mboten semerap ngoten ya. Untuk menyampaikan hal ini. Sing penting mbagi didongakno ngoten teng Jalatundo ngoten tok. Dadi disambung mriko nggih. Buyut dugi mriko wis saya ngono ya. Niku kan pemandian. Iya, petirtaannya. Sumbere mboten anu ngoten. Dadi cuma wong ritual yang penting tujuannya ya lah niku. Ya, gimana Janir ya untuk mempercayakan untuk menjelaskan suatu hal yang masih misteri itu memang sangat sulit. Sangat sulit. Memang harus ada pembuktian. Nah, untuk membuktikan hal seperti ini kan sulit kan gitu ya. Ya, silakan yang percaya ya. Iya, monggo, yang enggak percaya enggak apa-apa. Yang penting jenengan meyakini bahwa ini memang benar-benar makam Prabu Airlangga. Yang itu istrinya ya. Oh, ada dua ya. Sri Samara Wijaya dari Kediri. Istrinya Prabu Airlangga. Lah, saya kan membuktikan tadi kan ziarah saya ke Kediri kan fotone wonten kula ya. Ada fotonya. Tri Tunggal Dewi nggih. Masih kerabatin apa? Yoga nih si Tri Tunggal Dewi ini. Tri Tunggal Dewi ya, masih Tribuna Tunggal Dewi. Nggih. Kula wonten ngene arca ini ya. Kula ageng nih ya. Kalau sebelah kanan itu apa aja Nur? Yang di pagar itu? Sebelah kanan ini makam keluarga. Makam umum ya? Ya kan dulu kan gaul ya, ben damel ngoten kan mboten muat akhire makam ngoten. Nah, di area makam ini kan identik dengan makam seorang raja atau orang yang sangat punya pengaruh di era peradaban. Ada nggak peninggalan-peninggalan seperti batu-batu apa arca gitu atau prasasti nggak ada? Batu-batu kuno banyak. Iya, atau di dekat makam sana ya? Monggo Iya, dekat sana. Ya, kita menuju ke makam Mbah Tunggul Wulung sambil nanti Cak Nur menyampaikan siapa sih sebenarnya Mbah Tunggul Wulung itu, dan kita akan mencoba menanyakan ke Cak Nur yang katanya Cak Nur ini seorang yang bisa meraga sukma dan bisa masuk ke alam gaib, dan pernah ada kejadian Cak Nur pulang membawa sesuatu dari alam gaib. Itu Cak Nur ya? Nggih. Ini adalah makam Mbah Tunggul Wulung. Nah, ini kan yang kuno-kuno ya. Masih kerabat ini. Ini makam. Iya, makam ini. Batu nisannya satu, yang satu sana. Banyak nih sih. Nah, ini ngaten ini kan masih kerabat. Iya. Dan tadi ini Cak Nur ya? Nggih. Ini batu bata kuno ya. Batu kuno. Patah, nah ngoten niku nggih. Oh iya. Nah, niki banyak sekali. Sayang sekali tidak. Ini yang kuno-kuno nih ya. Tuh. Ini apa Cak Nur? Oh, batu anu itu arca mungkin ya. Arca kuno ya. Atau unfinished atau rusak ya. Nah, ini kuno. Terus yang sana ada apa lagi? Ada batu-batu itu kerabat embang. Oh, banyak sekali makanya. Nah, ngeten iki. Nah, ngeten-ngeten iki kan batu kuno ya, Nur. Berarti ini memang mungkin dulu komplek iya, masih kerabat embang kan Bapak Dusun Beting ya. Dulu kan hutan Desa Beting ya. Baru kedatangan Mbah jadi desa itu. Pemukiman atau perkampungan. Iya, perkampungan itu ya. Di atas sana ada apa lagi? Ya, batu-batu kuno nonton nggih, makam kuno-kuno nih ya. Nah, itu ya? Kan kuno nggih. Oh, enggak, Nur. Batu kuno-kuno ngoten niku. Nah, ini suatu pembuktian ya, Nur. Iya, memang kuno-kuno ini. Memang tidak hanya makam Mbah Tunggul Wulung dan banyak Prabu Airlangga. Ternyata banyak sekali makam-makam mungkin pengikutnya atau prajuritnya gitu ya. Nggih. Nah, niki kuno-kuno nggih. Ngoten niku. Sana juga ada. Nggih. Monggo. Dan ini campur dengan makam umum nggih. Oke, kita ke makam Mbah Tunggul Wulung, kita ngobrol di sana ya, Nur. Nggih.
Ah, ngeten iki masih kuno-kuno ya. Aduh. Oh iya. Nggih. Nggih. Makam kuno dan itu Gunung Penanggungan. Sudah Nggih. sangat dekat sekali. Wah, ngeten-ngeten iki masih kerabat Mbak. Ngacar nggih. Ini masih kerabatnya ya? Nggih, ngeten-ngeten iki nggih. Kuno ya. Ngeten nggih. Nah, ngeten-ngeten niku. Nggih. Lah Kamboja kan cara anu kan tenger nih ta. Asine kan masih kerabat Mbah sedaya maesan cara dulu ya. Jadi pohon Kamboja ini Iya. ditanam sebagai Iya. tanda atau batu nisan ya. Nggih, batu nisan cara maesan lah ya. Berarti usia Semua pohon ini- Kamboja ini sangat tua. Ya ya? ribuan tahun nih ya, gak atusan nih. Malah zaman Mbah ya. Melihat apa kondisi Ya pohon. kira-kira waktu itu kan wis 1500 tahun ya enten Iya, ya. sekitaran gitu ya. Dan umur Mbah ya. besar-besar juga ya Nur ya. Iya, besar-besar ya. Karena jaraknya sangat Iya. rapat, jadi besarnya itu tidak maksimal gitu ya. Nah, ngeten iki masih kerabat ini ya. Kuno. Oh, Iya, iya. ngeten iki. Oke, kita Monggo, ngobrol. petangan. Alhamdulillah kita bisa sowan hari ini ke sarean atau makam Mbah Tunggul Wulung. Teman-teman, jadi Cak Nur ini kita ulang lagi, beliau adalah merupakan seorang kuncen atau juru rawat makam Mbah Tunggul Wulung. Jadi kan sudah berapa tahun Cak Nur merawat makam ini? Merawat makam kira-kira tahun 2017 kira-kira. Sampai sekarang nih. Berarti berjalan berapa tahun? Ya, turun temurun Cak Nur ya. Ya dari dulu kan mertua saya nih ya. Oh, mertua. Mertua nggak ada sudah. Terus jenengan yang menggantikan nggih. Menggantikan itu pilihan. Pilihan juga. Pilihan. Oh. Sebenarnya kan saya tidak mau waktu itu. Petunjuk saking awal adine tadi mau itu Ketika jenengan dipilih awalnya menolak, akhirnya mendapat petunjuk dari Gusti Allah, jenengan akhirnya mau menjadi perawat makam ini. Iya. Mbah Tunggul Wulung, coba kalau bisa disampaikan lagi, beliau itu siapa sebenarnya? Nah, Mbah Tunggul Wulung itu kan beliau dari Mataram, seorang penasehat gitu ya. Itu yang Bapak Dusun Beting gitu. Penasehat raja ya. Penasehat raja. Dan juga masih saudara Mbah Erlangga. Prabu Erlangga. Erlangga kan dari Bali ya. Dari Bali. Masih hubungannya kali Bali, anu Mataram ya. Dan di dalam sana itu ada berapa makam? Hanya satu? Hanya 5 makam. Oh, ada 5 makam. 5 makam. Makam siapa saja? Makam Mbah Tunggul Wulung, Mbah Sekarsari, Mbah Noke, mari ngoten Mbah Demang Alam, Arete Jogosumo. Ini sudah ada nama-nama itu. Namanya ada, nanti kita untuk slide-nya kita taruh iya. situ. Jadi beliau-beliau ini merupakan pengawal atau abdi setia Mbah Tunggul Wulung. Setia Mbah. Nggih. Nah, ini kan di dalam sana kita lihat banyak sekali persajian juga perdupaan ya Nur ya. Iya. Berarti tempat ini juga sering dijaroi atau didatangi orang-orang yang punya hajat atau punya hajat itu. Bisa disampaikan apa saja yang mereka, misalnya gini, orang yang datang ke sini ya, pasti punya tujuan mereka itu apa? Punya tujuan, tapi kan saya jelaskan, jangan lupa minta sama Allah, jangan sama Mbah, ngoten tentunya. Cak Nur boleh bakar dupa, boleh, yang penting niate, ngoten nanti ya. Bakar dupa ya. Jadi tergantung niate kan. Iku mangko siji kan teko dungane sing paling mandi dengan ibu bapak dhewe. Yang Mbak kan cara kono minangka lantaran jembatan aja lah. Orang yang dekat sama Allah, termasuk Wali Songo niku ya. Jadi kebanyakan orang menyimpulkan bahwa kita berdoa itu sebenarnya dimanapun tuh bisa. Tapi di tempat-tempat yang sekiranya mereka-mereka yang lebih dulu mendahului kita itu biasanya ya sepengetahuan mereka itu doa lebih ijabah kan gitu ya. Seperti di manalah tempat-tempat suci gitu ya. Dan di sini pun sama gitu ya. Orang-orang yang datang ke sini, Cak Nur, pasti punya berbagai macam tujuan. Ada nggak orang yang ke sini misalnya ingin kaya, mencari pesugihan gitu di tempat ini? Iya, ada. Orang yang mencari pesugihan itu banyak itu ya. Ada yang orang sukses, pekerjaannya lancar, kadang orang itu sakit, kadang minta petunjuk, bisa ngoten. Dan lain yang penting kan siji yakin nang Gusti Allah. Sanjange Mbah Wulung kan ngoten nggih. Ojo njojok nang aku nang Gusti Allah. Aku ditungakno nang alim kubur kabeh wis seneng ngoten nggih. Sanjange Mbah kan ngoten nggih. Jadi banyak orang yang ketika usaha atau dalam kehidupannya itu terhimpit, terpepet suatu problem atau masalah ekonomi, datang ke sini, ritual di sini minta
sukses minta lancar usahanya Ya, banyak Cak Nur? ya alhamdulillah banyak yang sukses itu. Banyak yang sukses? Iya. Itu dengan syarat apa Cak Nur kira-kira? Dengan syarat ya itulah ritual itu. Puasa kah atau harus medit di sini berapa hari? Enggak, kadang ya wis kadang 3 hari, kadang yang ada yang tidak pulang 7 hari, ada. Gimana? Alhamdulillah Cak Nur, dari sini saya mendapat petunjuk semuanya didekatkan rezekinya sama Allah. Jadi orang yang sudah sukses, Iya, yang pernah datang ke sini, kadang itu balik lagi. banyak tumpengan itu cara syukuran aja, damel tumpengan, kendurenan lah, nunggu ya, sering. Jadi orang-orang yang sudah sukses itu Iya. balik lagi ke sini, syukuran di sini. Iya, banyak itu. Dan menyampaikan ke Cak Nur, Cak, saya sudah sukses dengan ritual di sini. Gitu ya. Ritual di sini, dari mereka kesaksian mereka yang sudah berhasil, apakah ada seperti tumbal atau apa gitu kan? Enggak ada tumbal itu. Cuma saya peringatkan, ingat jangan minta sama Mbah Jujuk, minta sama Allah. Tapi jangan lupa sebelum masuk ke sini, tolong minta doa dari ibu sampean mbak bapak. Karena ibu sampean kan pangeran katon ya. Betul. Itu. Jadi pesugihan tanpa tumbal gitu ya. Tanpa tumbal ini. Dan banyak yang sukses. Iya, banyak yang sukses. Tapi ya dikembalikan lagi, kita minta itu kepada Allah ya, tidak boleh ke minta sama Allah, tempat atau yang penting jalan kita sabar, ikhlas, bersyukur lah gitu loh ya. Nah, itu kunci yang paling susah mudah diucapkan lisan tapi susah dilakukan di perbuatan kan gitu Cak Nur ya. Nah, oke. Panjang lebar kita ngobrol. Sekarang ini yang intinya ingin kita tanyakan. Saya mendengar cerita atau kabar bahwa Cak Nur ini adalah seorang yang bukan orang sembarangan ternyata teman-teman. Jadi beliau ini bisa meraga sukma dan bisa memasuki alam gaib dan bahkan bisa konteks langsung dan pernah ada suatu kejadian Cak Nur bisa disampaikan waktu jenengan meditasi atau real memasuki alam gaib itu seperti apa? Monggo. Waktu itu ya. Ya lewat doa itu ya masuk ke alam gaib itu ya. Ya bisa apa tuh memotret dalam kubur kan minta petunjuk sama Allah. Alhamdulillah nggih wujud ngoten ya. Betulnya itu ya ya. Jadi jenengan di tempat ini ritual meditasi sambil berdoa gitu. Iya. Sambil memegang HP handphone. Sambil pegang HP. Langsung secara minta petunjuk Allah supaya mengetahui gimana wujudnya Mbah itu kan ngoten ya. Dalam ritual saya kelihatan dari ritual, tapi ingin mewujudkan dalam HP itu betulnya ngoten ya. Alhamdulillah masuk ke alam gaib itu posisi terpejam mata ya. Iya terpejam, kalau raga sukma kan terpejam ya. Nah, ngeten kan langsung masuk. Ya. Masuk. Terus HP itu jenengan bawa. Waktu motrete ndak usah raga sukma ya, ngoten waktu motret. Cuma nek memasuki tok niku kan lewat terpejam mata ya. Oke. Ketika memasuki alam gaib, coba disampaikan. Ini sangat unik, Cak Nur. Iya. Di alam gaib itu jenengan bisa komunikasi dengan arwah Mbah Tunggul Wulung atau bagaimana? Coba diceritakan. Iya, bisa komunikasi itu. Kan saya ingin tanya-tanya ngoten Mbah. Gimana Mbah kabarnya? Waktu kan saya tanya, gimana Mbah? Mbah ini dari mana? Kan saya tanyakan gitu ya. Nah, ternyata Mbah bertanya, dari Mataram kuno nah iku. Lah gimana? Mbah Erlangga iku dari Bali ngoten. Itu kan teko Bali Cak nggih. Iya, betul. Bali waktu itu langsung ke Kediri ngoten ya. Nika wonten nggone pertitaan teng anu nggih, gua-gua Erlangga kula semerap kota nggone Kediri. Sudah sering ziarah ke sana? Sering. Lah waktu uang ada lagi tan fotonya hilang. Oleh dapat petunjuk 2017 Kanjeng Syekh Bakir. Tapi wonten anu Blitar Penataran. Katanya orang-orang di Gunung Tidar katanya orang-orang, iya tapi rumahku di sini Kanjeng Syekh Bakir ya. Wonten mriku. Kan kula diaturkan. Jadi sampai saat ini bukti foto yang jenengan ambil dari alam gaib itu masih ada nggih? Iya masih nanti ada. Boleh ya minta fotonya ya? Iya wonten fotonya kan di sana. Foto-foto siapa yang sempat jenengan ambil di alam gaib itu nanti. Tapi saya kirim aja Cak nggih. Di rumah fotonya kabeh lengkap aja. Oh gitu. Oke, nanti jenengan nanti kula kirim ya. Ya, untuk sebagai buktian ke khalayak ramai bahwa jenengan itu tidak sekedar omong kosong, tapi memang benar-benar ada bukti gitu ya Cak Nur ya. Fotonya lengkap gitu. Kita kembali lagi, masih ada unek-unek yang tadi belum sempat saya tanyakan. Biar lengkap ya Cak Nur ya. Terkait tempat pesugihan. Seandainya orang yang sudah sukses datang ke sini, hajatnya atau niatnya terkabul, yang asalnya
susah mencari rezeki atau usahanya bangkrut atau utangnya banyak, ketika datang ke sini, berdoa di sini, ritual di sini, dan tercapai apa yang jadi niat hatinya atau hajatnya. Dan tentunya punya suatu ikrar atau nazar ketika sudah sukses tadi ke sini untuk syukuran kah atau apa. Seandainya orang-orang tersebut yang saya sampaikan tadi lupa atau mengingkari apa yang dinazarkan di sini, ada efek anggaplah efek samping gitu nggak? Ya, efek samping. Apa itu? Kan janjinya itu. Kan kadang janji ya, mesti dapat musibah ya. Kadang ono sing ngopo iku kecelakaan, sing anu kan ingkar janji ya. Nanti kadang ingkar janji kan, "Mbah, kok iku lho iki sukses, langsung kula tumpengan anu." Ternyata ngingkari janji. Ya. Niku wis banyak orang itu sukses marang akhirnya kayak suatu contoh pekerjaannya kan pemborong ya. Pembangunan. Janji, akhirnya rumah-rumahnya kejual lagi habis ya. Janji nek mari sukses rene syukuran, ternyata mboten enten. Lupa. Dan wis kepepet balik mriki mari kula anu Cak Nur ngoten. Entek kuwabe barang-barang kula. Lah mari ngoten enten derek ini satu contoh. Jaluke nek disukses nyambut damel arsitek aja ya. Iya. Pun lo lancar, Cak Nur. Takut iki, ini di keramik habis berapa ini? Berapa meter? Iya. Saya total di Ndur 17 meter. Ternyata ndak ada apa-apanya ya. Itu habis itu. Padahal orang janji nih ya. Orang tersebut sukses dari sini. Sukses, iya. Tapi lupa dengan yang diucapkan. Akhirnya ya hancur. Habis itu rumah-rumahnya, habis mobil ketabrakan nih, riak gitu. Terus ngomong ngoten nih. Makanya kan boleh janji tapi di luar enggak apa, tapi di makam bahaya ya. Nah suatu contoh kan ada orang Cak Nur iki cek rukun keluarga ini kan cara ngono sak bojone tukaran ae. Bisa rukun kan? Insya Allah bisa, tapi saya sumpah loh di makam loh. Kalau ingkar janji aku enggak tahu. Semua tamu yang datang ke sini itu jenengan dampingi. Tetap kula dampingi, Cak Nur tolong sambungkan Kang Bang. Bentar. Ini yang mungkin menjadi pertanyaan netizen. Di semua tempat yang pernah saya datangi, di tempat-tempat pesugihan atau apa, Mas, seandainya itu tempat pesugihan, kenapa juru kunci atau kuncennya tidak kaya? Cak Nur sendiri pernah punya kalau keinginan? Saya kan nggak inginan, saya nggak punya apa-apa, yang penting ya saudara. Ibaratnya saya lapar nggak apa-apa, tapi saudara harus kenyang, kan saya kan ngono. Gitu. Tirakat. Jadi intinya jenengan tidak berharap untuk kaya, tapi saudara kita yang lebih membutuhkan bisa tercapai apa yang dihajatkan, gitu. Iya, yang penting kan ngoten aja. Bukan kita berarti mempromosikan sesuatu Cak Nur ya, tapi kita menguri-nguri dan mengedukasi. Itu lari apa itu? Anak wanita istri ya, Cak Nur, saya itu tidak makan, Cak Nur. Tolong ritual, jangan minta nyambah sama Allah petunjuk. Nah, tadi kok kotak saya kan saya pancing 2.000 rupiah ya, Cak. Tapi ternyata dimakan 1 bulan tidak habis. Alhamdulillah itu milik sampean, bukan hak saya itu loh. Rezeki sampean, tolong doaikin jenengan damel. Nggih kebuktian alhamdulillah nggih anu ya. Maksudnya gimana? Kotak nah, kotak ini kan kan enggak ada isinya kadang isi 2.000 ya. Tapi wis kula nisi doa nang petunjuk nang Allah engko cara disampaikan nang Mbah. Alhamdulillah sampean buka nih. Alhamdulillah nek dipangan sak wulan mboten telas. Untuk saudara lari menangis. Iya. Anak istri itu ya. Seorang perempuan. Lah ziarah ke sini. Ada apa, Mbak? Menangis. Wong besok dimakan ndak ada, Cak Nur nangis. Anaknya 3 ya. Yang penting sini yakin sama Allah itu lantaran Mbak ini. Insya Allah doa ini tolong dibaca ya, saya berikan doa itu. Akhirnya alhamdulillah ya seketan ya. Jadi sebuah hal yang tidak masuk akal tapi jadi kenyataan. Yang dimana sebelumnya di kotak ini ada uang 2.000. Ketika jenengan berdoa memohon kepada Allah di tempat ini, itu si perempuan tadi membuka kotak. Nah, ada isinya uang yang kira-kira dimakan 1 bulan nggak habis. 1 bulan nggak habis. Cukup. Ini kan sebuah saya nggak tahu itu. Cuma di ini iya hak sampean, Mbak. Kalau wis sing penting sampean, kalau apa dulure. Hal mustahil tapi nyata. Luar biasa sekali. Kejadian. Saksinya ya wonten beting ngoten. Ada saksi. Kan waktu kan mriki ya sama-sama ziarah, ya. Tolong Cak Nur. Saya modelnya seneng loh ya lari istri ya. Akhirnya kejadian akhirnya sampai saya berantakan gara-gara mau janji. Oh pernah ngucap janji juga? Janji di itu loh di luar. Cak Nur kan waktu kan saya buat iku jeding aja. Ini dibelikan keramika, jangan janji di makam kalau bereset hancur contohnya akhirnya hancur berantakan akhirnya.
Loh. Iya. Ini kan anu Janur, coba kita sedikit tanya ya, sedikit bumbui apa namanya, sebuah tempat yang anggaplah ini makam atau punden. Jenengan sendiri selama menjaga tempat ini pernah nggak diperlihatkan atau diwedeni lah kalau orang Jawa, sosok-sosok penunggu sini atau enggak pernah, tapi ya kelihatan kadang dadang ngoten Janur ngoten cara saya kan masukkan salam aja nang kubur ya. Dadi ale kubur ku ndongano, apa sing gelem salam pasti didongano. Jenengan nggak pernah ya ditemui ya? Nggih ketemu kadang keluar dadang ngoten. Assalamualaikum, waalaikumsalam jawab sedaya. Itu pakai lo kepireng kula nggih. Sosok apa? Nah, waktu suatu kejadian waktu kok sekarang ya masuk anu ya. Ada orang anak kecil menangis ya. Yeah. Nangis akhirnya. Cak Nur minta tolong. Kula sendirian di sini ya, malam. Sekitar jam sampai 7 hari ngoten iki. Kok tak delok iki paling nggih batin kan. Wah kemedi paling. Ternyata ndak kemedi. Bayi ternyata ya. Bayi niku dibucal mriko ya. Waktu ke makame rumputnya sakmene panjang. Yang minta tolong itu siapa? Ya anak itu tadi, tapi wis mati niku ya. Wangi bayi niku ya. Oh, suara. Lah niku. Suara minta tolong. Ternyata suara bayi ya. Padahal bayi kan belum bisa ngomong. Nggih jane kok wanteng bayi. Sing ngeten niku ya. Bayi yang baru lahir. Bayi lahir, tapi kan disalap itu dibuang. Dibuang di sana. Dan di tempat sampah-sampah itu. Yang menemukan ya, Pak? Lah saya yang menemukan waktu itu. Cuma gak dibilang teng HP kok nong ya waduh viral, ya. Viral. Waktu itu ya. Jadi ada suara bisikan minta tolong. Padahal bayi kan nggak bisa ngomong ya kan. Bayi kan nggak bisa ngomong. Tapi bisa ngomong mungkin jin korinnya mungkin ya. Yang menunjukkan bahwa di sana ada jenazahnya gitu. Sini kan jin korin. Jin korin. Cuma nek arwah-arwah ya waktu malam Jumat itu pulang. Kan sebelum asar kan masih di luar aja ya. Maghrib Kak doakan gitu menangis ya. Kita lihat sekilas memang walaupun apa ya ini berdekatan juga dengan kampung tapi sangat mistisnya kuat gitu loh Janur. Makanya saya tanya seperti itu. Ya. Kalau warga sini mungkin sering ya dijumpai. Sering, ada di depan kadang tingkat anu. Oh, sering ya. Sosok-sosok pocong atau kadang sepeda moro-moro apa itu? Langsung macet teng mriku kan asine kan mriki ya. Hormat ana sing iki mangi alas. Uluk salam gitu ya Janur. Nah, nggih. Oke. Kan teng Jolodono kan moro-moro munggah, mbok urmat ana sing mangi desa sing bapak dhewe mbang tangan ya. Ya minimal uluk salam atau klakson gitu. Nggih, cara ngurmati lah ya rek biyen iki alas ana batu ngulung paling ana desa lah ngono ya. Cuma wong tiang-tiang mboten semerap kadang. Jadi gini Janur, untuk sebagai akhir tayangan ini nanti boleh ya kita cantumkan nomor telepon jenengan ya. Itu nomor saya ini. Barangkali nanti ketika ada saudara kita yang membutuhkan sesuatu yang jenengan sampaikan tadi. Bukan berarti kita menggiring opini untuk menuju kesirikan, tapi semua upaya manusia itu kan tergantung segala cara. Tapi niatnya fokus ke Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu ya. Janur, terima kasih atas waktunya. Jenengan sudah berkenan ngobrol bersama kami menyampaikan tentang tempat bersejarah ini dan seperti ada yang jenengan sampaikan tadi. Mudah-mudahan tayangan kali ini bermanfaat bagi khalayak rame khususnya, dan Janur semoga jenengan pinaringan sehat segera. Amin. Teman-teman, untuk tayangan kali ini saya akhiri sampai di sini dulu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Harap dijadikan maklum apabila ada kesalahan baik itu dalam ucapan yang kami sampaikan maupun tayangan dalam video kali ini. Karena kami sebagai manusia biasa tentunya tidak luput dari salah, hilaf maupun lupa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.